Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, jajaran pengurus masyarakat ekonomi syariah, jajaran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu secara daring pada acara peluncuran PT Prudential Syariah Life Assurance atau Prudential Syariah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam. Hadirin sekalian, sejarah modern sistem keuangan syariah telah dimulai sejak puluhan tahun silam. Sejak itu, sistem ekonomi dan keuangan syariah berhasil membuktikan kemampuannya untuk tumbuh bersama sistem ekonomi dan keuangan utama yang telah diakui secara internasional. Ekonomi dan keuangan syariah juga berhasil menunjukkan ketahanan dalam melewati berbagai krisis, tidak terkecuali krisis yang disebabkan pandemi COVID-19. Kinerja ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hingga kini menduduki posisi keempat dunia. Total aset dalam kelolaan industri keuangan syariah terus meningkat hingga pada 2021 mencapai 17%. Untuk kategori makanan halal, saat ini Indonesia berada di posisi kedua dunia, meningkat dari posisi keempat. Sementara untuk kategori fashion, kita ada di peringkat ketiga. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk 3 kawasan industri halal. Keberhasilan Indonesia menggenjot ekonomi dan keuangan syariahnya hingga hari ini didukung pemulihan ekonomi nasional yang masih terus berlanjut, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, khususnya pasca pandemi COVID-19, turut memberikan suasana kondusif bagi perusahaan asuransi syariah agar dapat berkembang lebih baik di Indonesia. Sektor asuransi syariah merupakan bagian penting dalam pengembangan industri keuangan syariah. Kehadirannya diharapkan mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, dan juga berkontribusi terhadap kecepatan pemulihan manakala terjadi bencana di Indonesia. Selain itu, kehadiran jasa asuransi syariah tidak hanya diperlukan oleh masyarakat, tapi juga oleh lembaga keuangan seperti perbankan syariah. Dengan konsep berbagi risiko, asuransi syariah merupakan alternatif pengendali risiko yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis dan usaha. Namun sayangnya, peran penting asuransi syariah tersebut belum tercermin dari pertumbuhan asuransi syariah yang seimbang. Pangsa pasar industri asuransi syariah relatif cukup rendah. Menurut OJK sebesar 5,3% pada akhir 2021. Padahal pertumbuhan industri asuransi syariah sudah berjalan hampir 3 dekade sejak berdirinya industri asuransi syariah yang pertama, yaitu asuransi syariah takaful pada tahun 1994. Dengan demikian, peluang pasar bagi asuransi syariah masih sangat terbuka. Saudara-saudara sekalian, prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem keuangan syariah menjadi kekuatan yang melekat yang turut menentukan viabilitas dan ketahanannya selama ini.
Namun kita tidak boleh lengah dalam melihat tantangan yang membentang di depan. Kinerja perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah yang sudah baik harus dijaga kesinambungannya. Keikutsertaan masyarakat perlu ditingkatkan, khusus bagi perusahaan asuransi syariah. Perkuat kesiapan dalam menghadapi risiko-risiko yang tidak diprediksi seperti bencana yang dapat memicu klaim atau penarikan dana dalam jumlah besar. Sebagai upaya optimalisasi performa industri syariah, industri asuransi syariah dan keberlanjutannya, saya kira ada beberapa faktor kunci yang harus dipenuhi. Pertama, kualitas SDM sebagai salah satu kunci kemajuan sektor asuransi syariah serta industri keuangan syariah secara umum. Tidak dapat kita pungkiri, kita masih kekurangan banyak SDM dengan kompetensi ekonomi dan keuangan sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah. SDM yang ahli di bidang ini akan dapat memajukan industri ini antara lain melalui penciptaan produk-produk yang inovatif dan perluasan pangsa pasar baru. Kedua, terus jaga nilai-nilai syariah dalam menjalankan bisnis demi menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan keyakinan publik akan keunggulan produk-produk jasa keuangan syariah dibandingkan konvensional. Kita bersyukur karena produk-produk jasa keuangan syariah telah menarik konsumen terlepas dari agama dan keyakinannya. Namun kita belum dapat berpuas diri karena kesadaran publik akan manfaat produk-produk keuangan syariah secara global masih terbilang rendah, sehingga masih banyak ruang untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan instrumen investasi yang bersifat produktif. Langkah ini membutuhkan kejelian untuk melihat potensi industri-industri syariah lainnya. Dan terakhir, pemanfaatan teknologi digital yang telah menjadi keniscayaan agar layanan sektor keuangan dan asuransi dapat lebih cepat, mudah dan murah, sekaligus mampu menggait konsumen dari generasi milenial dan generasi Z. Terlebih di masa depan, nasabah asuransi, baik individu maupun bisnis, akan semakin mengharapkan layanan yang personal dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat atas peluncuran Prudential Syariah. InsyaAllah Prudential Syariah dapat turut menjadi bagian dari solusi kebutuhan perlindungan risiko dan memberikan nilai tambah kepada publik, sekaligus menjadi pendorong laju era baru industri syariah di Indonesia, serta mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.